Halo Sobat Radar Jogja, masih di Bias bersama aku, Reren. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kegiatan yang diadakan atau dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Nah, di masa pandemi ini kan banyak banget nih komunitas ataupun pihak-pihak luar lah ya, yang akhirnya mereka bergerak atau tergerak untuk melakukan aksi sosial, mulai dari bagi-bagi nasi bungkus, kemudian bagi-bagi paket sembako ke masyarakat yang memang terdampak gitu. Apalagi kan dengan social distancing, physical distancing itu kan juga otomatis membuat orang-orang jadi tidak bisa beraktivitas secara normal. Otomatis banyak juga warga yang kena dampaknya nih. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu komunitas yang bergerak di bidang sosial. Mereka menamakan dirinya sebagai urunan.org. Nah, kali ini kita sudah ada salah satu perwakilan dari urunan.org, ada Mbak Fitri Dioni atau yang akrab disapa Upit. Apa kabar nih Mbak? Baik Mbak Reren, Alhamdulillah. Pertanyaan pertama mungkin bisa diceritakan dulu nih, urunan.org ini apa dan kapan sih mulai bergeraknya kayak gitu? Ya, jadi urunan.org itu merupakan gerakan fundraising yang salah satunya itu menerima donasi dari pihak lain untuk disalurin ke masyarakat lagi gitu. Dan gerakan ini kita gagas yang berawal dari kelompok, dari lingkup pertemanan sebenarnya. Jadi masing-masing dari kami ini punya concern dan kepedulian yang sama untuk ngebantu, untuk berbuat sesuatu. Lalu akhirnya kita diskusi dan akhirnya tergagaslah untuk ayolah coba untuk bikin urunan.org ini. Dan kita memulai ke gerakan urunan.org ini dari bulan kemarin ya, terhitung April kita sudah mulai gerak. Tapi sebelum April kami pun sebenarnya sudah melakukan gerakan yang sama serupa, hanya saja gerakannya masih terbatas, belum terbuka dan belum meluas. Jadi karena kita ingin lebih luas lagi efeknya dan bisa mengajak orang lebih banyak lagi, bisa bekerja sama dengan banyak pihak lagi, kita akhirnya sepakat dan berinisiatif untuk membentuk urunan.org ini. Kemudian kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh urunan.org? Dan sasarannya tuh siapa aja gitu? Apakah hanya di masyarakat di DIY aja atau seperti apa? Atau di mana aja gitu? Ya, jadi kegiatan yang sudah dilakukan, yang selama ini sudah terlaksana dan sudah dilakukan oleh urunan.org itu antara lain itu pembagian nasi bungkus. Jadi kita ada pembagian nasi bungkus gratis yang kita drop di beberapa titik di Jogja, antara lain di Miten, Bantul, dan di Wongso Dirjen Jogja. Kita juga punya rekan yang tinggal di Bali, sehingga di sana pun juga kita laksanakan program ini dan sudah didistribusikan ke panti asuhan di daerah Tabanan, Bali. Kemudian kita juga punya gerakan paket sembako. Paket sembako ini sudah kita distribusikan ke warga yang waktu itu mengisolasi diri di Perum Canisius, Wedo Martani, Sleman. Kemudian kita juga distribusikan juga untuk teman-teman perkumpulan driver rental pilot darat. Itu seperti yang kita tahu, karantina wilayah, social distancing itu dampaknya, efeknya besar ya untuk pariwisata, salah satunya juga kena imbasnya. Nah, lalu juga kita salurkan ke saudara-saudara porter stasiun Tugu Jogja. Kita juga sudah distribusikan ke panti pijat tunanetra di daerah Mergangsan, Jogja. Kemudian kita juga sempat membagikan masker gratis ke Masjid Siti Murdiah, Salakan, Babangunjiwo. Nah, untuk sasarannya sendiri saat ini kami memang masih berfokus ke masyarakat yang terdampak COVID-19 ya, untuk saat ini. Jadi dan yang terutama sekali yang kami sasar adalah masyarakat yang
tidak tersentuh bantuan, yang tidak apa ya, yang tidak terfikir lah mungkin oleh orang-orang bagaimana sulitnya hidup mereka di masa-masa pandemi sekarang ini gitu. Untuk urunan.org ini kan mulai bergeraknya itu kan saat pandemi COVID nih. Nah, kalau seandainya nanti kondisi ini sudah kembali normal, apa yang akan dilakukan oleh urunan.org atau urunan.org ya? Nah, kira-kira apa sih yang akan dilakukan setelah suasana normal? Apakah bubar atau lanjut kayak gitu? Oh enggak sih, jangan sampai kalau bubar. Kita tuh ibarat baru ngelangkah tuh dari start ya, baru aja jalan. Jadi tadinya kan kami ini sudah jalan, sudah juga bikin gerakan-gerakan kecil yang mana terbatas waktu itu. Lalu akhirnya kita sepakat mau membentuk urunan ini, yang pastinya sih semangat kami tuh masih menyala-nyala, masih mau banyak mimpi-mimpi yang pengen kita capai gitu bareng-bareng. Jadi kalau misalnya nanti kondisinya udah kembali normal, yang jelas kita pengen segera bisa jalan, bisa bikin program-program, karena sejauh ini kan kita terbatas sekali ya untuk bisa leluasa jalan, leluasa membuat program-program karena situasi yang kurang mendukung. Ya kita masih terbatas untuk bikin program-program yang berkaitan dengan COVID-19, juga masih menjaga social distancing dan lain-lain tuh, dan kita koordinasi juga masih secara virtual. Ya harapannya setelah ini lewat, yang pasti ya kita mau segera melakukan banyak kegiatan dan banyak program yang kemarin-kemarin sudah kami bicarakan tapi tertunda kayak gitu. Nah, nantinya kegiatan-kegiatan apa sih yang akan dilakukan oleh urunan.org ini? Dan harapannya apa gitu ke depannya? Ya, jadi kegiatan-kegiatan urunan yang mau kita jalankan ya, antara lainnya itu ada urunan auction atau urunan lelang, ada urunan campaign, kemudian ada urunan selling atau urunan dodolan, lalu ada urunan workshop. Ini tak jelasin satu-satu. Jadi kalau untuk urunan auction itu kita akan melelang barang yang punya nilai lebih tinggi. Ya contohnya kayak lelang karya seniman lokal misalnya, atau lelang barang selebriti. Nanti 100% hasil lelang kita salurkan ke dalam bentuk donasi. Kemudian ada urunan campaign. Urunan campaign ini nanti isinya program-program, salah satunya mungkin program beasiswa untuk anak sekolah, atau program pengadaan air di mana gitu misalnya, atau kita bikin program untuk bantu rumah Bu Yayu yang mau roboh kayak gitu. Nanti program-program ini ada di urunan campaign. Kemudian ada urunan selling, urunan dodolan. Ini sempat kita jalankan di bulan April kemarin. Jadi kita jualan masker sama biang jahe yang kita kerjasama dengan UMKM lokal. Kami bantu mereka untuk menjual produknya, yang mana 100% keuntungan itu kami distribusikan dalam bentuk paket sembako. Kemudian ada juga nanti urunan workshop. Urunan workshop ini program yang mana kita sharing ilmu dan skill untuk masyarakat secara gratis, yang nantinya ilmu sama skill ini bisa dimanfaatkan lagi sama mereka untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Kalau harapan kami sih ke depan adalah semoga urunan.org bisa bekerja sama dengan banyak pihak, bisa lebih luas lagi gerakannya, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Lalu ada banyak pihak-pihak yang mau terlibat sehingga gerakan kami bisa jauh lebih besar lagi. Ada ya, kalau ada rekan-rekan yang memang pengen tertarik untuk jadi relawan, mungkin bersama kami jalan gerak, itu nanti bisa akses ke urunan.org atau pantau
Terus infonya di Instagram di urunan.org. Gitu. Oke, terima kasih banget obrolannya di siang hari ini dengan Mbak Upit. Terima kasih sekali ya Mbak. Mungkin ada pesan khusus gak untuk Sobat Radar Jogja di luar sana? Ya, sama-sama Mbak Reren. Untuk teman-teman Radar Jogja, semoga selalu dikasih kesehatan. Apalagi ini bulan baik, tapi tetap jangan lupa, tetap jalankan pola hidup sehat, dan untuk nggak lupa juga bantu sesama. Nah, insya Allah semoga situasi ini cepat berlalu, dan jangan lupa itu tadi, ayo kita bangkit sama-sama, kita tengok kanan kiri kita, ada yang butuhkan atau enggak, kita ibaratnya apa ya, susah itu ayo kita ringankanlah beban sesama gitu. Ya itu aja Mbak. Ya, benar banget, kita harus berbagi kepada sesama. Oke, selalu semangat untuk teman-teman di urunan.org atau urunan.org. Bagi Sobat Radar Jogja, untuk yang punya keinginan untuk menjadi volunteer ataupun pengen tahu nih sebetulnya urunan.org itu apa, mungkin bisa cek di Instagram mereka ataupun di website mereka urunan.org. Oke, sekian dulu podcast untuk edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye.